Dengan urban farming itu nanti paling tidak kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi dengan sendirinya. Seorang itu belum merasakan sesuatu yang menyenangkan, pasti harus dikasih semangat. Kamu harganya kita jual mau beli berapa? Iya, 1.000. Yang jauh kan 1.500 ya udah. lempar ke yang jauh. Iya kan Betul. 1.000 loh. Gitu. Tapi ya itu sebilang kendaraannya. Ada yang tangannya bagus, ada yang memang nggak hobi, ada yang itu yang menggerakkan ini yang butuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bersama kami di sini, di channel ini, dan tentu Anda tidak akan melewatkan begitu saja ya. Satu perbincangan yang selalu saja kami hadirkan untuk Anda untuk menambah referensi. Siang ini saya sudah kedatangan tamu dan kita akan berbincang santai. Suasana siang kita berbincang santai saja seputar ketahanan pangan dan terkait dengan hal itu untuk Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, ada Pak Nisman Nirman Mungkasa, STMAP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Nis? Alhamdulillah. Ya, sudah lama tidak ketemu. Ya, Ketemunya di tempat yang baru Pak ya? iya, suasana dengan baru. dengan semangat yang baru juga. Ya, Baik Pak Kadis, kita akan berbicara seputar tema kita siang ini adalah solusi menuju ketahanan pangan perkotaan. Dan kita tahu bahwa ketahanan pangan ini merupakan salah satu program prioritas dalam pembangunan daerah, termasuk Kota Makassar, Pak. Nah, tugas pokok dan fungsi mungkin bisa dikaitkan tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar terkait dengan tentunya berkaitan dengan bagaimana kemudian mendapatkan solusi untuk ketahanan pangan perkotaan di Kota Makassar. pada intinya tugas pokoknya ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan pangan di Kota Iya. Makassar. Itu dampaknya apakah kita bisa mengendalikan inflasi atau kita bisa mempertahankan harga-harga yang secara langsungnya harga-harga pangan di Kota Makassar. Iya, sebenarnya itu. Kalau berbicara tentang ketahanan pangan perkotaan, kita langsung tertuju pada urban farming, Pak ya. Ya, Ya, pastinya. urban farming. Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar bersama dengan instansi lain tentu berkolaborasi dalam hal ini untuk dan ini juga kalau tidak salah menjadi prioritas utama program pemerintah kota juga untuk saat ini. Progres, Pak. Urban farming sampai hari ini. Jadi memang seminggu 2 minggu lah saya sudah meminta mensurvei. Jadi urban farming di Kota Makassar itu ada 3 dinas yang secara intinya terlibat gitu ya. Ada dinas lingkungan hidup, ada dinas pertanian dan perikanan, kemudian ada dinas ketahanan pangan. Kalau lingkungan hidup kan terkait bagaimana kalau sampah organik dia proses menjadi kompos. Dia kan menyuplai urban farming pupuk. Nah, di DP2 bagaimana dia berproses menjadi menghasilkan pangan, ya kan apapun itu ya, ikan segala macam. Nah kami itu berproses di bagaimana kami melingkan pangan dari petani ini ke pembeli, intinya prosesnya gitu. Jadi sekarang prosesnya dalam masyarakat mulai menanam. Sudah ada yang menghasilkan, sebagian masih baru belajar. Nah itulah lagi masih proses. Jadi hasilnya itu belum bisa secara signifikan mempengaruhi ketahanan pangan di Kota Makassar, tapi belajar. Gitu. Kan selama ini tanpa adanya urban farming kita sangat bergantung kepada daerah produsen. Betul. Ya kan, mereka sidrap, ya kan, gitu, maros, goa, gitu. Nah sekarang kita berharap dengan urban farming itu nanti paling tidak kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi dengan sendirinya. Gitu. Kalau kemudian mereka bisa menjual untuk kepada pihak-pihak yang lain, nah itu dampak bonus, gitu ya. Cuman memang diharapkan nanti urban farming ini bisa memberikan benefit kepada petani-petani di Kota Makassar sehingga mereka bisa kontinus berkelanjutan ke depannya gitu. Kan kita sudah banyak program sebelumnya sebelum periode urban farming ini urban farming ini yang tidak berkelanjutan. Kami mengharapkan Pak Wali mengharapkan adalah masyarakat yang
eee, ber memang berkeinginan untuk melakukan urban farming, Mhm. Iya, gitu. kesadaran. Kesadaran. Ya Iya. kita sekarang prosesnya adalah membentuk budaya Iya. masyarakat untuk bisa urban farming, bercocok tanam di pekarangannya, gitu kan. Ya. Nah ini yang kami giatkan. Karena proses untuk mengubah budaya itu kan sangat sulit. Mhm. Nah, tapi kan kita belajar dengan staf ahli Fadli Padi kan kita bisa eh, anu, memberikan perubahan budaya, Iya. gaya hidup kepada masyarakat. Makanya di Kota Makassar kita punya 2 center urban farming itu nantinya ke depan, tahun depan akan selesai, di Sudiang dan di Barombong. Di mana nanti itu media untuk masyarakat berbelajar bagaimana bercocok tanam, bagaimana melihara ikan, bagaimana itulah kan nanti dilatihnya di situ. Fokusnya mungkin nanti ada murid-murid kah atau Iya. Artinya sudah ada program ke sana, Pak, ya? ya, ya. Kita sudah ke depan merencanakan sampai akhir masa itu kita akan budaya ini akan terbentuk gitu. Iya. Artinya untuk saat ini urban farming ini paling tidak apa namanya, dia bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Ya, Warga yang ada di sekitar lokasi urban farming itu ya, ya, paling tidak bisa memenuhi kebutuhan. ya. Mhm. Kenapa kita mau membantu masyarakat yang menyukai mencocok tanam ya, Iya. urban farming ini di kota, supaya eh, kalau kita menanam kan sebenarnya kalau kita suka itu kita nggak berpikirkan manfaatnya uangnya. Mhm. Kalau kita hobi, kita Betul. suka, nah Iya. kita aduh kita panen, kita bangga, kita Iya. kamar anu, terus kita tanam lagi. Nah, Betul. maunya begitu. Karena di kota itu memang bercocok tanam itu tidak bisa terlalu banyak menghasilkan uang kalau Iya. medianya Iya, kecil, betul. ya Lahannya lahannya kecil, terbatas. Iya. terbatas gitu ya. Jadi mengharapkan masyarakat karena dengannya adanya memang urban farming, aktivitas masyarakat akan lebih fokus, lebih bermanfaat ke depan. Itu sih eh, apa tujuannya sebenarnya ke depannya gitu. Selain sebenarnya nanti eh, pangan bisa tercukupi secara tidak langsung. Iya. Ya kan pada saat sudah ada sayur di depan rumah, sudah ada apa di depan rumah, ya, paling tidak mengurangi kebutuhan yang biasanya full gitu. Kira-kira paling tidak 60% sudah Terpenuhi. mengurangi menjadi 60% Iya. 100% umpamanya. Begitu. Pak Kadis, tentu bersama instansi terkait lainnya ini sudah membicarakan banyak hal terkait urban farming ini. Seperti yang disampaikan tadi bahwa lahan untuk Makassar ini bisa dikatakan sudah tidak memenuhi lagi sebenarnya, Ya. Pak ya, untuk kemudian adanya pertanian perkotaan ini. Apa strategi yang sudah coba untuk dibicarakan kira-kira agar urban farming ini bisa terus berkelanjutan dan kemudian manfaatnya lebih banyak ke depannya? Jadi kita kemarin sempat berkata, kita menanam itu jangan terlalu banyak. Jangan banyak jenis, Iya. fokus 1-2 Iya. yang kebutuhan masyarakat sekitarnya gitu. Jadi kan akhirnya ada supply and demand. Iya. Ya gitu. Pada saat itu terjadi kan akan bersiklus dia. Sehingga itulah. Jadi kami sempat lalu Pak Wali bicarakan terkait urban farming adalah sistemnya ada 2-3 dinas ini jadi saling membantu. Iya. Karena apabila kita sudah banyak mengolah sampah organik, kita butuh juga off-taker dari sampah kompos. Jadi kalau masyarakat banyak menanam, mereka butuh kompos. Iya. Kompos ini, jadi kan dia kan berputar. Ya kan, sampah organik di masyarakat akan jadikan kompos, so dimakan jadi apa? Ulatnya apa? Maggot, Iya. gitu. Kemudian teba. Nah itu kan nanti akan terbentuk. Nah yang harus off-takernya masyarakat dengan kebutuhan akan penanaman median-median kompos itu. Gitu. Jadi memang harus berputar. Nah ini kita biasakan baru prosesnya mulai kita belajar untuk bagaimana sistem ini bersiklus berputar. Ada sampah, jadi proses penanaman, jadi hasil balik lagi. Gitu. Jadi tidak berhenti dalam satu putaran, dia akan berputar lagi. Tapi pada saat proses belajar itu kan pasti ada yang salah. Iya, ada evaluasi nanti. Pasti ada yang bosan, pasti ada yang berhenti. Nah, inilah peran pemerintah sebenarnya, Dinas DP2 bagaimana menyemangati petaninya, bagi kami mencari off-takernya, gitu.
ini bersinergi lah sama-sama. Tidak ada yang perannya lebih, saling membantu saja. Kolaborasi. Termasuk dengan masyarakat Pak ya, tanpa dukungan masyarakat tentu tidak akan bisa. Kalau seorang itu belum merasakan sesuatu yang menyenangkan, pasti harus dikasih semangat. Kita belajar mencari hobi baru ya, menjual atau kan pertama-tama bos. Karena kita tidak terlalu mengerti apa, pasti malas baru satu proses. Tapi kan harus ada ayolah, peran kami di situ. Gitu. Ayo bisa, ini gitu. Kedepannya ada ini nih. Kan kalau orang baru belajar kan apa sih kedepannya kita nggak mengerti kan gitu. Nah, kita yang mencari, ayo semangat gitu. Peran kami lah di situ. Artinya Pak Kadis, Makassar ini punya potensi besar sebenarnya untuk program urban farming ini agar bisa menunjang ketahanan pangan. Pasti. Ya. Pasti. Kalau setiap rumah menanam, ya kan, paling tidak harga-harga kan, ya kan harga kan naik karena kebutuhan yang banyak. Pada saat kita menanam tidak membutuhkan, pasar kan pasti landai aja. Iya. Ya kan, sesuai dengan prosesnya sendiri. Gitu. Ya kan, kalau sekarang capek banyak, karena apa? Suplainya kurang, demand-nya banyak. Tapi kalau sudah terpenuhi di rumah-rumah, demand-nya kan kurang. Suplainya tetap standarnya ketemu, harganya yang pas. Oke, artinya menjadi solusi terkait dengan permasalahan ketahanan pangan. Iya. Sebenarnya satu-satunya cara ketahanan pangan di sebuah perkotaan adalah urban farming. Iya kan, gitu ya. Kalau tidak ada urban farming, kami harus bekerja sama dengan daerah punya produsen untuk bisa menyuplai daerah kami. Pada saat kami kurang, mereka yang mensuplai. Menjadi prioritas. Iya. Ya kan, kalau penjual kan biasanya mencari harga yang mana tinggi. Betul. Ya kan, kalau tingginya di Kalimantan, walaupun kita butuh, mereka lebih jual di sana. Untuk ada kerjasama. Kami juga sekarang lagi melakukan kerjasama dengan beberapa daerah, Sidrap, Enrekang, Goa, Maros, supaya pada saat kami butuh bisa. Nah sekarang juga nanti Pak Wali membentuk BUMD pangan. Iya. Mengelola itu. Nantinya lebih akan lebih bersinergi lagi semua. Bahkan saya bermimpi begini Pak Kadis, mungkin nanti hasil-hasil urban farming ini bisa membackup MBG ya. Paling tidak ya bisa. Sekarang saya lagi melingkan. Iya. Jadi kan sekarang tim saya itu lagi mendata semua urban farming di Kota Makassar. Iya. Mereka butuh kapan, panen berapa. Nah nanti tugas kami itu melingkan mereka dengan MBG. Kamu panennya kapan? Iya. MBG butuh kapan? Ini lingkan nih. Jadi Anda sudah ke arah situ ya proses itu. Iya, sekarang ini. Jadi saya data dulu kan. Betul. Apa yang saya mau jualan kalau saya nggak punya data, ya kan? Saya data dulu. Sekarang minggu depan saya panggil pihak MBG, saya panggil pasar modern, pasar tradisional. Ini saya punya barang-barang, siapa yang bisa menjual, gitu kan? Kalau pasar modern itu target paling tinggi sebenarnya. Iya. Karena pasar modern kan udah memilah-milah, ini nggak bagus, ini nggak harus produksinya banyak, apa segala macam. Itu mungkin nanti tahap selanjutnya. Sekarang pasar tradisional dan MBG. Ini untuk menarik. Gitu. Menjadi penyemangat juga sebenarnya ya. Bahwa memang hasil urban farming ini bagi masyarakat sekitar itu bisa menjanjikan. Selain dikonsumsi nantinya kalau misalnya memang giat, ini juga bisa menghasilkan. Makanya tugas kami mendata itu nanti yang sedikit produksinya kami gabungkan. Iya. Bisa nanti kami mau ini saya punya sebegini untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kayak MBG kan pikir mau satu orang sedikit nggak mau mereka negosiasi. Kalau sudah terkumpul banyak baru mereka tahu beres kan. Nah, kami yang menjalin itu nanti ya. Ya itu nanti ya. Kedepannya seperti itu. Iya. Iya, Pak Kadis, dalam catatan saya di sini ada catatan 4 pilar ketahanan pangan, Pak ya. Yang pertama seperti dengan urban farming tadi bahwa ketersediaan, kemudian keterjangkauan, kemudian pemanfaatan dan kestabilan. Nah, untuk Makassar sendiri, Pak, ini seperti apa ini dengan 4 pilar ketahanan pangan saat ini? Kan seperti kita selalu memantau neraca pangan. Iya. Kesediaan itu kita pantau. Bahan pangan mana yang
kesediaannya kurang, kita Mhm. pantau semua. Sampai saat ini masih normal semua, masih masih aman semua gitu ya. Mhm. Keterjangkauan itu kan makanya kami di Dinas Ketahanan Pangan itu tiap 6 kali dalam seminggu itu Selasa, Rabu, Kamis itu satu hari itu ada 2 kali GPM, Gerakan Pangan Murah. Iya. Nah, di mana membuat masyarakat mudah menjangkau, Iya. ya kan? Jadi mereka datang di daerah kantor kelurahan, mereka datang jalan kaki sehingga harganya terjangkau. Mhm. Karena kan kalau mereka ke pasar mana pakai naik transportasi Iya. lagi. Nah, kalau Mhm. kita jalan kaki mereka sudah dapat. Mhm. Nah, Mhm. itu. Ya, kestabilan ya yang harapkan apa inflasi. Cuma masalah kan inflasi bukan hanya pangan, Iya. ada emas, ada harga Iya. listrik, harga BBM gitu. Mhm. Kita kan coba itu ya kan. Masalah itu kan kami tidak bisa kendalikan. Iya. Bahkan sebenarnya pangan juga kita tidak bisa kendalikan selama kita nggak punya gudang. Mhm. Ya kan Mhm. makanya urban farm ini gunanya kan dia bisa menjadi produsennya Produsen. yang menjadi anunya. Mhm. Kalau selama tidak ada itu susah. Saya Mhm. mantau terus penjualnya bilang nggak ada pak, sudah Iya. harganya sih mau kami apa? Iya. Nggak ada pilihan lain gitu. Kecuali Mhm. kalau saya punya gudang, cabenya mahal, ada di cabai sini keluarin, Iya. harganya sebegini. Artinya Selesai. masih bergantung dengan daerah lain, Iya, Pak, ya? selama masih ada urban farming yang belum Mhm. berjalan atau Mhm. tidak ada gudang gitu. Makanya Pak Wali mau mempersiapkan nanti ke depannya ada gudang untuk Mhm. penyimpanan pangan-pangan yang Mhm. kritis, yang butuh karena harganya naik naik turun. Iya, fluktuatif. Ya. Selama belum ada itu, Pak, untuk saat ini kan artinya juga Makassar tetap harus punya stok barang. Nah, kalau kayak beras, Iya. gula, Mhm. minyak, Mhm. tepung itu kan Bulog siap membantu mereka punya gudang. Mhm. Kami kolaborasi terus sama Bulog. Jadi kalau kami butuh tinggal minta sama Bulog untuk mengeluarkan, kita bisa Mhm. membantu menstabilkan harga Mhm. dengan harga di bawah harga pasar. Terus eh, ada bantuan pangan dari pusat juga yang 2 bulan ya kan ada dua dua sak beras 2 liter minyak Mhm. goreng untuk Mhm. masyarakat. Mhm. Itu yang membuat bagaimana bisa menjaga. Untuk yang hal itu ya. Tapi Iya. kedepannya nanti Bulog akan ada 9 bahan pangan yang mereka akan jaga Mhm. dengan disimpan di gudangnya. Mhm. Selama tidak ada penyimpangan gula susah untuk mengendalikan. Iya. Ya gitu. Itu Mhm. yang pengalaman saya jadi di Dinas Ketahanan Iya. Pangan selama Mhm. 1 tahun lebih ya. Mhm. Itu kalau nggak ada itu susah. Ya toh. Mhm. Mhm. Kan tergantung sangat anunya. Kayak pasar modern itu lebih stabil harganya karena mereka stoknya dalam jangka panjang. Iya. 1 bulan, 2 bulan. Jadi harganya bisa stabil. Kalau Mhm. di pasar kan tidak. Dia stoknya 3 hari Iya, paling pasar lama. tradisional, Pak, Ya ya? pasar Mhm. tradisional. Mhm. Mhm. Jadi ya susah pengendalian anunya Mhm. harganya. Harganya. Iya gitu. Mhm. Jadi kita berharap aja pasar bermain tidak berlebihan masyarakat gitu. Kayak hari raya kan memang Iya. tinggi sekali kebutuhannya pada hari tertentu. Mhm. Jadi susah untuk dikendalikan. Mhm. Sebenarnya juga bukan masalah, jelang hari raya, Pak. Untuk kondisi saat ini juga kan harga kadang-kadang ada yang meroket, ada yang Ya, turun ya lagi, makanya masih fluktuatif ya begitu. kan kami memantau di harga di pasar kan, di Mhm. pasar-pasar harga kami. Nah, Mhm. itu kan memang harga-harga ini kan sangat bergantung kepada kondisi lingkungan kita, Iya. ya kan? Awal basic ilmu dasarnya adalah supply and demand gitu. Mhm. Kalau pada saat lagi panen harga turun, Iya. kalau sudah jauh dari panen mulai mulai Iya, naik mulai lagi, iya, ya betul. kan gitu. Mhm. Nah ini makanya harus ada keseimbangan juga sebenarnya buat petani juga. Mhm. Pada Mhm. saat dia panen, jangan langsung jual, Iya. ya kan? Mhm. Makanya sekarang apa program pemerintah kan Bulog membeli dengan 6.500 Mhm. gabahnya, Iya. ya kan? Itu kan menjaga marwah petani gitu. Nah, Mhm. yang lain kan harus itu juga ada gitu. Jadi pada saat mereka panen dibeli dengan harga yang stabil Mhm. sehingga tidak turun banget. Mhm. Harusnya begitu. Harus seperti itu. Yang kasihan kan sekarang petani begitu. Pada Iya. saat dia panen justru harga lagi turun Iya. karena dia Mhm. nggak punya gudang untuk menyimpan Mhm. gitu. Jadi sekali lagi memang gudang yang Ya udah itu dibutuhkan penting. ya untuk Dan kemudian menyimpan kita harus stok. belajar ilmu bagaimana bikin gudang atau silo yang
bisa membuat pangan itu bertahan lama. Iya. Kan orang kita harusnya belajar lebih mencari ilmunya, teknologinya, Iya. itu bagaimana dia bisa bertahan lama. Untuk beberapa jenis, nah Iya. kita memilih nanti apa cabai, bawang, sayur apakah gitu ya. Itu jadi bisa jadi pada saat mereka panen kita beli dengan harga yang layak, nanti jual dengan harga yang standar. Harga yang standar. Ya. Selain teknologi mungkin harus berupaya juga Pak ya, bagaimana distribusi pengambilan dari daerah asal itu juga perlu mungkin untuk diperhatikan ya. Ya, yang paling penting kan kita mengambil tapi terus kalau tidak ada gudang kita akan jual juga dengan harga yang ada. Yang penting sebenarnya pada saat harga panen kita beli, kita simpan. Itu. Jadi pada saat bergojolak, baru kemudian lepas dengan ya. harga yang pantas. Itu sih ilmunya. Kalau tanpa guna, biarpun kita kerjasama segala macam. Karena masalahnya sekarang ilmu ekonomi. Ya kan? Petani distributor kalau yang mana harga, kamu harganya jual mau beli berapa? 1.000. Yang jauh 1.500 ya udah. Lempar ke yang jauh. Iya kan? Ekonomi. Saya punya untung. Gitu. Kecuali ada komitmen dari awal, saya bayar di awal gitu, nggak harga sebegini baru ada melanggar komitmen, ada sanksi umpamanya begitu, ya. Gitu. Tapi kalau selama pas ilmu ekonomi yang terjadi, artinya untuk TPIF tim pengendali TPID, betul. Tim ya itu pengendali makanya dibantu sama Bank Indonesia. Bagaimana transportasi antar daerah bisa mereka bantu. Jadi tidak ada naik begitu. Itu kayak seperti itu. Nah, cuman yang masalah itu saya bilang selama daerah lain tidak mengambil harga yang tinggi. Iya. Ya kan? Kalau produsen melihat harga yang tinggi ya sudah biarpun bagaimana ya pasti ke sana. Ya. Artinya kita menunggu saja untuk program gudang ini agar kemudian bisa sedikit mengatasi. Ya, itu kedepannya harusnya. Makanya program pemerintah nasional pemerintah pusat juga minta supaya daerah punya gudang. Cuma kan masalahnya kota-kota ini kan sulit dapat tanah yang cukup luas milik sendiri gitu. Iya. Ya kan gitu. Tapi kan Makassar tidak Pak ya? Hah? Sudah ada. Oh, ya nggak tahu. Nanti kita lihat anunya. Kita ini. Iya, upaya ya ke depan. Ya, ke depannya. Pembangunan gudang. Ya. Gudang ke depan teknologinya bagaimana? Iya. Gudang dan teknologi diperlukan untuk mengatasi mengatasi hal ini ya, agar harga ini kemudian bisa stabil. Ya, bisa. Kan ada hitung-hitungannya. Gudangnya berapa besar, luas berapa, budgetnya berapa, nah itu harus ada hitungannya. Pak Kadis, selain itu kan Dinas Ketahanan Pangan juga kalau tidak salah melakukan pengawasan terhadap bahan-bahan makanan, baik itu sayur-sayuran misalnya yang kemudian beredar di masyarakat untuk bagaimana menjaga mutu dan kualitasnya agar terjamin. Seperti apa Pak program ini? Itu namanya ada mobil saya itu namanya Amoli. Iya. Amoli itu lab portable. Iya. Ya, kita jalan. Jadi kami ke pasar modern, pasar tradisional yang menjual pangan segar, asal asli itu asal tumbuhan gitu ya. Itu kami uji dengan ada alat-alat labnya. Itu terkait dengan pestisida, ada gagas pestisidanya, formalin, logam berat. Logam berat itu apa ya? Lupa saya. Ada parameter. Nah kemarin Pak Wali minta juga kita mulai menghitung untuk bikin lab sendiri. Karena setelah hasil itu umpamanya ada yang terindikasi ada kandungan, kami kirim ke Bogor dulu. Karena lab yang punya akreditasi ya di Bogor. Iya. Jadi Pak Wali bilang, coba kau punya lab sendiri ya kita usahakan, kita hitung lagi gitu sama kita hitung lagi. Gitu. Karena itu penting. Betul. Karena kanker, autoimun itu kan dari makanan kita yang tidak bagus gitu. Ya kan? Jadi makanya ada juga inovasi kami di situ ada stiker. Kalau Ibu coba ke Gelail gitu ada stiker, kita bisa lihat di situ.
tanggal berapa terakhir kami melakukan pengujian, hasilnya apa, gitu di stiker itu. Jadi kalau lihat anunya, barcode-nya, tindis, nanti hasilnya foto hasil terlihat terlihat jenis-jenis yang sudah ya sudah diuji diuji. apa aman apa tidak. Ya di situ. Saya minta kayak begitu karena kalau kita itu sampaikan ke masyarakat itu apa? Iya. Ya kan? Gitu. Jadi medianya ya itu. Apa namanya? Saya lupa itu. Nama program inovasinya itu. Iya. Ya. Tapi yang jelas bahwa itu sudah berjalan baik di pasar-pasar modern, Ya, pasar tradisional, apalagi semua. Pak ya, Ya, semua. semua yang menjual PSAT pangan segar asal tumbuhan. Ya gitu. Kalau untuk Makassar Pak hasilnya seperti apa? Apakah juga pernah kemudian terlihat ada indikasi? Ada indikasi. Kayak kemarin cabai juga ada indikasi. Ya gitu. Cuman yang penting itu ya kalau pestisida kan yang biasa kalau kita beli pangan itu kan disiram di air mengalir. Iya. Udah lama. Itu aja. Gitu itu. Karena kalau pestisida itu gitu. Karena kan dia semprot. Yang masalah itu kalau logam belum ada sih kandungan logam ya. Karena dia diserap dari akar. Itu yang susah. Itu bahaya. Tapi kalau pestisida kan mudah-mudahan SOP teman-teman kalau beli pasarnya ya disiram di air mengalir. Sehingga tidak tinggal itu. Iya. Baik. Ini juga perlu tentu kita mengedukasi masyarakat Pak Kadis. Ketika mungkin ada masyarakat yang berbelanja mungkin Pak ya di salah satu pasar modern misalnya. Ini kan kita tidak bisa kemudian menjamin bahwa pasar modern bebas dari hal-hal yang apa namanya, yang mengganggu kesehatan misalnya produk-produknya. Kemudian melihat misalnya taruhlah ada yang expire gitu. Bagaimana menyampaikannya? Apakah langsung ke Dinas Ketahanan Pangan atau melalui apa penyampaiannya Pak? Kalau kami pangan segar ya. Pangan segar. Sayur. Iya. Kan memang kami memang yang tanaman yang memang kelihatan gitu kalau udah layu apa. Oh iya. Kan gitu. Gitu. Jadi memang bukan kami tidak ada kadaluarsa nggak ada. Oh iya. Ya gitu. Yang kelihatan udah layu, masyarakat juga mau beli kalau layu kan ya gitu. Yang kalau yang ada tanggal kadaluarsa biasanya Dinas Kesehatan atau BPOM. BPOM betul. Itu dia mereka bisa lapor ke sana. Iya. Kalau itu. Ya. Kalau ketahanan pangan hanya khusus sayur-sayuran, buah-buahan yang segar. Ya, itu ya. gitu. Kadang-kadang anunya kayak beras itu kan ada surat izin perusahaannya, distributornya, kadaluarsa atau apa gitu. Itu. Tapi itu administrasi. Ya, tapi kalau yang kadaluarsa itu BPOM, Dinas Kesehatan. Iya, untuk Kota Makassar Pak Hadis, ini kan kita tahu bahwa program akselerasi pembangunan, percepatan pembangunan Pak ya. Tentu juga semua instansi terkait ini harus beriringan untuk hal itu. Kalau Dinas Ketahanan Pangan sendiri bagaimana Pak untuk bisa beriringan untuk program ini? Ya, makanya kan kami kolaborasi dengan DP2, mereka membina masyarakat, kami yang mendata. Iya. Jadi saya sih tidak mau menunggu teman-teman memang sibuk ya, tapi jalan mencari sendiri gitu kan datanya kayak begitu. Karena kalau kita menunggu antrian lama, ya kan kita harus bergerak aktif sama-sama gitu kan. Ya. Datanya nanti didapat data juga, klop, oh alhamdulillah. Gitu. Ada yang kurang saling menambahkan, gitu. Itu aja sebenarnya. Artinya memang tidak saling menunggu Pak ya? Iya, jangan saling mengalahkan. Itu sih saya nggak bisa melanggar karena itu belum siap. Iya, nggak ada. Jangan berpikir begitu. Karena kita kan, kalau kita bisa melangkah, kenapa nggak? Selama bisa melangkah, gitu, saya. Nggak usah kita menunggu lagi. Ya. Gitu. Kolaborasi sampai hari ini Pak, apakah ada di lapangan misalnya kekurangan ataupun hambatan, terutama juga ini tentang urban farming. Selain masalah lahan yang terbatas di daerah perkotaan, apalagi kira-kira Pak yang menjadi halangan? Ya sebenarnya ini kan hal baru. Ya. Jadi kita masyarakat masih ada yang memang senang menanam, dia cepat bergerak. Iya. Loh, yuk sudah selesai menanam apa segala macam. Ada yang masih, mau bikin apa ya? Kok ada bantuan ini ya? Nggak ada begini ya? Ada juga begitu. Itu kendalanya di sini. Jadi semua ini kan sangat bergantung ke masyarakat.
Kadang-kadang kita di rumah pun kita ada tanaman yang tumbuh bagus apa segala macam, ada di rumahnya orang tua kita, lebih berbuah atau apa, karena ada tangannya gitu ya kan, ada yang lebih sayang, ada yang iya merawat gitu, kita ada yang sibuk kayak gitu. Jadi memang inilah tantangannya ke depan gitu ya. Siapa yang anunya? Kan sekarang kan RT RW bergerak menjadi penggerak ke depan. Iya. Diharapkan nanti setelah RW masyarakat bisa bergerak sendiri gitu. Tapi ya itu sebenarnya kendalanya. Ada yang tangannya bagus, ada yang memang nggak hobi, ada yang itu yang menggerakkan ini yang butuh kita saling berkolaborasi antara dinas ini membantu masyarakat. Ya kan? Kadang-kadang kita itu nggak tahu apa hal yang baik, ya kan? Lebih banyak magernya, lebih comfort zone-nya lebih enak gitu ya, nggak usah gerak. Karena kalau ini kan keluar dari zona nyaman kita. Zona nyaman, betul. Ya kan biasanya nongkrong, gosip-gosip, tiba-tiba harus tiap pagi menyiram, tiap pagi melihat mana mau Perkembangan. ya perkembangan. Iya, perkembangannya. Iya gitu. Sama kalau saya lihat ya, orang pelihara kucing. Dulu kalau ada yang dulu sudah suka sama dia, tapi setelah berinteraksi, lama-lama dia suka. Lama-lama care, lama-lama dia memperhatikan gitu. Kan seperti itu nanti harusnya ya. Gitu. Itu salah satu tugas ketahanan pangan, Pak ya? Ya semua, Motivasi. DP2, ketahanan pangan, berinteraksi dengan urban farming, DLH, gitu ya. Karena kan yang sebenarnya paling penting ya DP2 karena dia yang memproses, membantu bagaimana prosesnya ya, tekniknya begini. Kami cuma menghubungkan aja, memberikan semangat aja kalau mereka sudah menghasilkan lebih, kami carikan. Tapi kan berinteraksi kasih semangat juga. Nanti teman-teman nanti yang bukan saya, teman-teman di lapangan itu nanti bisa memberikan semangat ke teman-teman masyarakat gitu. Kalau untuk saat ini Pak, mengakhiri perbincangan kita, tidak ada salahnya kalau Pak Kadis juga memberikan motivasi, mengajak masyarakat untuk juga bagaimana bisa agar urban farming yang saat ini sudah ada di wilayahnya, itu kemudian bisa tertangani dengan baik, untuk kemudian bisa menjadi ketahanan pangan yang berkelanjutan nanti untuk Kota Makassar. Nggak ada salahnya Pak, silakan disampaikan juga. Ya. Ketahanan pangan Kota Makassar itu kan yang paling penting ketersediaan. Iya. Masyarakat itu punya peran penting di urban farming di Kota Makassar. Nah, kesulitan memang dalam menanam itu kan butuh kesabaran, konsistensi, rutinitas, gitu ya. Tapi yakinlah di depannya itu ada cahaya. Gitu. Nah, tapi belum tentu dalam satu kali proses siklus dia akan berhasil. Ya kita mencoba lagi. Iya. Ya, jangan takut gagal. Yang perlu kita takutkan adalah setelah gagal kita nggak bisa bangkit lagi. Itu saya pikir itulah ke depan peran kita sama-sama ketahanan pangan, masyarakat bisa mencintai program urban farming sehingga ke depannya Kota Makassar tidak bergantung lagi kepada daerah-daerah lain. Sehebat apapun kolaborasi instansi terkait tanpa dukungan masyarakat, tentu tidak bisa berjalan karena pemerintah terbatas dana, terbatas SDM, kekuatannya pemerintah itu kan masyarakat. Iya. China besar itu karena SDM, masyarakatnya besar. Dia bisa jadi UMKM-nya banyak segala macam. Sekarang teknologi mereka jadi lebih besar, lebih jauh dari negara-negara Eropa, Amerika. Gitu. Kenapa? SDM-nya bergerak bersama. Dengan kekuatan yang besar itu dia. Tapi kalau pemerintah kita tidak bisa kita dukung, tidak kita percaya, ya kita tidak akan kemana-mana. Gitu. Baik. Baik Pak Kadis, terima kasih Pak Nisman Nirman Mukasa STMAP. Demikian penonton setia channel YouTube kami, perbincangan saya siang ini. Mari sama-sama kita mendukung Pak Kadis ya, bagaimana program pemerintah saat ini yang juga menjadi prioritas, program prioritas untuk pemerintah Kota Makassar, yaitu urban farming. Terima kasih sudah bersama saya Ida Fahri, sampai jumpa.